Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ingin menyapa dan juga menyampaikan terima kasih atas undangannya yang sudah bersabar untuk menunggu kesiapan dari kami tentunya. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin yang nanti akan bergabung. Kemudian Bapak Dr. Ridwan Jamaluddin, Ketua Ikatan Alumni ITB. Tadi ada Pak Elvi, ada Direktur Utama Bio Farma Pak Hanesti Bashir, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir, rekan-rekan alumni ITB dan juga Bapak Ibu sekalian di luar alumni ITB tentunya ada dalam kesempatan ini, karena saya lihat partisipan sampai 413 ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat. Pertama saya mengenalkan diri dulu karena suka ada yang bertanya apa latar belakang Bu Penny sebagai Kepala Badan POM. Latar belakang saya adalah teknik lingkungan. Nah, teknik lingkungan tahun 83, masuk tahun 1983 ya. Nah, angkatan 83, teknik lingkungan itu dulu teknik penyehatan. Jadi ya somehow dalam proses karier saya di ASN, saya pernah di Badan Bappenas, kemudian sekarang ke Badan POM. Akhirnya juga ternyata orang kenapa teknik lingkungan kok tidak ada kaitannya dengan farmasi ada di Badan POM, ada di Badan POM. Ternyata ada kaitannya sekarang setelah ada pandemi ini. Karena teknik penyehatan itu juga banyak ada kaitannya dengan aspek kesehatan. Dulu kami dapat kuliah epidemiologi, nah jadi sekarang udah mulai muncul lagi tuh terminologi epidemiologi yang terkait dengan pandemi ini. Terima kasih atas undangannya dikaitkan dengan topik. Saya juga sebetulnya menyambut forum ini untuk sekalian mengklarifikasi berbagai isu-isu mungkin ya yang kita memang banyak sekali hoax ya, jadi betul-betul memang harus direspon dengan lebih banyaknya peran dari siapapun yang lebih mampu untuk memberikan informasi yang benar. Salah satunya katanya beredar isu juga nih, salah satunya Kepala Badan POM setelah disuntik vaksin kemarin terus pusing-pusing, padahal nggak pernah saya bilang itu kapanpun juga. Itu satu hal dan banyak lagi hal yang lain. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengklarifikasi beberapa isu-isu lah yang tidak benar ya. Saya dan juga Badan POM memang sebelum keluar abuse authorization memang lebih menahan diri untuk tidak banyak bicara ya, walaupun dikejar oleh media seluruh Indonesia dan seluruh Indonesia, tapi menahan diri karena tidak ingin mengganggu proses atau menimbulkan persepsi yang lain. Nah, kemudian muncullah berita tentang Badan POM, Kepala Badan POM ditekan dan sebagainya. Kemudian kemandirian Badan POM. Jadi sebetulnya pertama kami tentunya menyampaikan terima kasih atas segala concern, segala dukungan dikaitkan dengan pentingnya sebuah institusi otoritas obat dan makanan itu mandiri. Dan selama 5 tahun saya sebagai Kepala Badan POM itu adalah aspek yang betul-betul kami perjuangkan, kemandirian Badan POM, kredibilitas Badan POM, profesionalisme Badan POM, kompetensi Badan POM, terutama juga tidak hanya di forum nasional, tapi juga di forum internasional. Karena apa? Peran Badan POM sangat penting sebagai regulator dalam juga dampak dari regulasinya, ya tentunya regulasi dalam level teknis. Jadi memang ada perbedaan mana yang memang regulasi dikait dengan obat dan makanan dalam level yang kebijakan besar ada di Kementerian Kesehatan, tapi yang sudah teknis itu tentunya ada di Badan POM. Nah, banyak sekali kali ini mungkin kembali lagi sebelum saya masuk ke kemandirian, tadi salah satu aspek yang ingin saya sampaikan. Ada 7 aspek sebenarnya kalau dikaitkan dengan ketahanan nasional ya, ketahanan kesehatan dan ketahanan nasional berdasarkan pengalaman dalam proses selama pandemi ini dan bagaimana Badan POM bergerak, Badan POM berproses gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya pembelajaran yang bisa kita angkat dalam suatu diskusi terkait dengan ketahanan kesehatan dan ketahanan nasional. Dan saya sangat bersyukur sekarang Menteri Kesehatannya adalah sesama alumni ITB ya.
dan kami mempunyai komunikasi yang baik juga. Jadi harapan saya sangat besar ke depan tentunya ketahanan kesehatan itu di mana koordinasi antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan akan semakin lebih baik lagi dalam mendukung ketahanan kesehatan dari aspek industri obat dan makanan maupun juga penelitian dalam pengembangan obat dan makanan. Ada dalam waktu yang singkat ini sebenarnya ada 8 poin besar yang ingin saya sampaikan. Satu, kemandirian dan kredibilitas Badan POM. Kemudian kedua, kegiatan-kegiatan. Kemudian kedua adalah independensi Badan POM, tentunya bersama persyaratan persetujuan penggunaan darurat. Kemudian percepatan dalam proses perizinan. Kemudian tentunya ini isu-isu yang dikaitkan dengan validitas data dari emergency authorization atau hasil uji klinik yang kemarin ya, sebelum kita menerbitkan emergency authorization. Kemudian yang selanjutnya adalah peran Badan POM dalam pengawalan distribusi vaksin. Mungkin itu apabila ada yang concern terhadap hal tersebut. Dan kedelapan adalah pembelajaran. Pembelajaran nanti terakhir kayaknya penting itu untuk nanti kita bahas. Pembelajaran dan ke depan ya dalam pengembangan industri vaksin ya dalam kaitannya dengan kemandirian kita ya dikaitkan dengan Impres 6. Sebenarnya sudah ada Impres 6 kan, percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, yaitu untuk mendorong aspek kemandirian kita di bidang obat tentunya. Tadi ya saya sudah bicara tentang kemandirian Badan POM. Saya juga ingin bicara tentang kredibilitas Badan POM dan kenapa itu betul-betul satu poin yang harus kita jaga. Dan saya sangat mengharapkan bahwa ke depan ini menjadi perhatian kita semua bagaimana menjaga kemandirian dan Badan POM ya. Karena memang itu adalah satu poin yang penting sehingga saya segala kejadian sebelumnya misalnya antara lain nih ya bisa izin edar Badan POM akan ditarik lagi ke Kemkes dan sebagainya, itu mudah-mudahan sudah tidak akan terjadi lagi ya. Dan itu dibuktikan dengan dalam proses pandemi ini pun juga semakin kita menyadari pentingnya independensi dari otoritas obat seperti Badan POM. Dikaitkan dengan kredibilitas Badan POM di forum internasional, Badan POM sudah sangat baik dan itu yang perlu dijaga karena itu menyangkut juga produk pharmaceutical, obat dan makanan yang akan kita ekspor ya, jadi kualitasnya dan kepercayaan trust dari tentunya global negara-negara lain dan global market. Badan POM sudah diakses oleh WHO ya dengan yang disebut dengan Global Benchmarking Assessment pada tahun 2018 dikaitkan dengan maturitas suatu institusi regulasi otoritas obat, dan kita dari 9 parameter ya yang dimana poinnya adalah penilaiannya 1 sampai 4 itu 3 dan 4 yang kita dapatkan dari 9 parameter tersebut. Salah satunya dari parameter yang menunjukkan maturitas suatu otoritas obat adalah independensi dari National Regulatory Authority-nya, yaitu Badan POM. Dan kita independensinya mendapat nilai maturity terbaik yaitu 4. Karena berbagai upaya yang sudah kita lakukan, termasuk juga tentunya adalah sejak 2001 kita sudah dipisahkan dari Kementerian Kesehatan, kita dalam posisi berkoordinasi tentunya, tapi itu adalah aspek kemandirian yang memang harus ada di suatu otoritas obat dan makanan. Kemudian Badan POM juga banyak bergerak di forum-forum internasional ya. Jadi tidak hanya ya individu-individu Badan POM dikaitkan dengan obat yang kompeten sehingga selalu diundang untuk menjadi narasumber, pelatih di forum-forum internasional, tapi juga saya akan lebih dari itu, yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis ya untuk kepentingan nasional akhirnya dilihatnya. Salah satunya pertama tentunya adalah Badan POM mendukung, melibatkan diri, membantu banyak negara-negara lebih ekonominya lebih rendah atau negara-negara berkembang seperti misalnya Palestina, negara-negara tetangga kita, negara-negara OKI, negara-negara konflik dalam suatu program kerjasama Selatan-Selatan. Kami mendukung training, peningkatan kapasitas, bahkan Menteri Kesehatan dari Palestina sendiri akhirnya dalam pertemuan, karena kami hampir 3 tahun terakhir ini melakukan dukungan peningkatan kapasitas dari unit di Kementerian Kesehatannya,
dari unit yang dikaitkan dengan otoritas obat di dalam penelitian kesehatan, tapi mereka ini juga mempunyai satu otoritas obat seperti Badan POM. Jadi akhirnya kami melakukan pendampingan, melakukan merencanakan suatu roadmap sehingga mereka nanti akan menjadi otoritas yang independen, dan itu sangat dihargai oleh Menteri Kesehatannya. Kami juga kami juga tahun 2018 melakukan pertemuan pertama kepala Badan POM seluruh negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bersama dengan Sekjen OKI, ya, itu di Jakarta 2018, dihadiri oleh lebih dari 30 negara-negara OKI. Itu hanya untuk menunjukkan juga dan juga sharing dan juga membawa mereka ke Indonesia melihat Bio Farma sebagai satu industri farmasi yang menjadi excellent, ya. Jadi contoh excellent dari suatu center of excellence jadi OKI sebagai satu perusahaan vaksin yang sudah PQ, ya, pre-kualifikasi oleh WHO, sudah banyak mengekspor ke lebih dari 100, nanti Pak Anesti bisa menyampaikan. Nah, tapi itu tidak cukup, ya. Nanti dalam pembelajaran ini kita harus lebih banyak lagi industri farmasi, tidak hanya Bio Farma yang harus dikembangkan sehingga kemandirian itu bisa kita tingkatkan terus, ya. Itu. Nah, pertemuan 2018 itu ternyata memberikan implikasi yang sangat besar. Setelah itu Badan POM sangat dihargai, bahkan sekarang ini juga dalam proses uji klinik ini, ya, kemarin untuk vaksin itu sangat mendukung sekali apa proses yang sudah kita laksanakan dikaitkan dengan komunikasi kita dengan pihak Turki, pihak Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Nah, jadi independensi Badan POM itu sesuatu yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan itu sudah alhamdulillah bisa berhasil kami bawa, kami pertahankan sampai dengan kemarin mengeluarkan Emergency Authorization. Jadi tidak ada pertanyaan lagi dikaitkan dengan tekanan-tekanan sebetulnya, ya. Jadi penetapan tanggal oleh pemerintah adalah itu upaya dari sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab pada masyarakatnya tentunya sudah berkoordinasi dengan Badan POM dikaitkan dengan tahapan-tahapan dalam uji klinik yang memang sudah ada timeline-nya. Nah, salah satu dari target suatu uji klinik tidak hanya melakukan cara uji klinik yang baik, tapi juga untuk menghasilkan data yang valid, tapi juga harus mengikuti timeline, ketepatan timeline. Nah, itu menyangkut trust, sama seperti yang terjadi di Brazil, kan? Timeline yang berubah-berubah, maju mundur, akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap produk tersebut. Nah, kemudian kenapa kita mengeluarkan, ada pertanyaan kaitannya dengan kenapa kok vaksin sudah diizinkan padahal uji klinik belum selesai. Nah, ada persetujuan Emergency Authorization, itu bisa kita keluarkan di mana situasi darurat tentunya, ya, sudah ada deklarasi bahwa situasi darurat, bahwa bukti ilmiah sudah cukup ada, bahwa ada mutu dari produk vaksin yang sudah bisa dipertanggungjawabkan, dan yang penting adalah ada manfaat yang lebih besar dibandingkan risiko apabila tidak ada vaksinasi, dan tentunya belum ada alternatif lain. Dan itulah yang membuat emergency authorization atau izin untuk penggunaan bisa diberikan walaupun dengan uji klinik itu sendiri masih dalam pemantauan sampai dengan full report, yaitu 6 bulan. Ini masih bisa terdengar, ya? Ya. Nah, salah satu jadi untuk menerbitkan emergency authorization itu ada beberapa data yang harus kita kumpulkan dulu, yaitu pertama data uji klinik fase 1 dan 2 dalam pemantauan yang full 6 bulan untuk menunjukkan keamanan dan imunogenitas vaksin. Ini untuk melengkapi, ya, karena kita akan memberikan emergency authorization dengan data uji klinik fase 3 dengan interim analisis pemantauan 3 bulan untuk menunjukkan keamanan, imunogenisitas plus dengan efikasi vaksin, di mana standarnya dibolehkan minimum adalah 50%. Di Cina sendiri tidak dilakukan uji klinik fase ketiga karena memang kondisi pandemiknya sudah turun, jadi sudah tidak ada lagi attack dari pandemiknya, jadi sudah menurun pandemiknya, jadi tidak pas lagi untuk dilakukan di sana. Nah, tapi kita membutuhkan data yang untuk 6 bulan pemantauan. Nah, salah satu juga dari bukan simplifikasi, ya, kemudahan untuk dalam kecepatan, ya, mendukung percepatan dalam melakukan uji klinik di masa pandemi itu adalah adanya pertama istilahnya adalah
adaptive trial. Jadi uji klinik bisa dilakukan bertahap, ya, berparalel, ya. Dalam tahapan-tahapan fase 1, 2, dan 3 itu tidak harus menunggu fase 1 sudah selesai 6 bulan baru fase 3, tidak. Bisa dilakukan secara bertahap, tentunya dengan pertimbangan tadi selama fase yang sebelumnya sudah ada interim 3 bulan. Kemudian kita melakukan rolling submission, artinya proses mengevaluasi proses submission dari data itu sebenarnya sudah kita lakukan jauh sebelum jauh lama lah, sejak dari Oktober, ya. Dan juga tentunya ketepatan waktu, apa yang kami lakukan, banyak upaya-upaya Badan POM yang seharusnya bukan tanggung jawab Badan POM. Jadi ingat bahwa, karena ini selalu ditanyakan, Badan POM bukan yang melakukan uji klinik. Badan POM mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik, jadi artinya mereview protokol uji kliniknya, kemudian melakukan persetujuan, berikan persetujuan bersama dengan juga ethical clearance dari tim etiknya, ya, dari rumah sakit. Kemudian Badan POM memonitor tahapan-tahapan, ya, untuk menunggu. Tapi seharusnya tugasnya Badan POM kemudian tinggal menunggu data tersebut. Tapi karena itu, ya, situasi yang memang kita ingin segera bisa melakukan vaksinasi dan bahwa untuk menjaga data-data itu bisa datang pada waktunya, karena banyak kemunduran tahap, misalnya data 1 bulan harusnya kita tunggu, sudah ada timelinenya, nyata mundur lagi 2 bulan, 2 minggu, ya itulah kami melakukan hal sampai turun tangan dan turun kaki bertemu dengan pihak Bio Farma, tiap peneliti di Bandung, peneliti dari uji laboratoriumnya yang dilakukan oleh Litbangkes di Jakarta. Itu kami melakukan berbagai pertemuan, mengelola, mengkoordinasikan, memastikan, mencari jalan keluar, misalnya kekurangan analisis untuk uji lab, untuk darah sampelnya, ya dari mana Bio Farma bisa pinjamkan, kemudian bikin juga backup solusi untuk ada uji netralisasi yang harus dilakukan oleh laboratorium BSL-3, di mana memang situasi yang ada di Indonesia memang kita kekurangan dalam infrastruktur dalam melakukan uji klinik, ya. Jadi cuman ada beberapa BSL-3 ada yang ada, tidak ada lagi alternatif, cuman ada BSL-3 yang di Litbangkes. Oke, kita akan kirim, kalau terpaksa kita akan kirim. Jadi siapkanlah itu transfer sampel, ya, darah ke ini, yang tentunya ketentuannya harus memenuhi aturan-aturan internasional atau aturan nasional itu sudah disiapkan. Tapi alhamdulillah teman-teman di Litbangkes kerja dengan sangat keras, teman-teman di Bio Farma juga bekerja dengan sangat keras, sehingga data-data tersebut walaupun mundur 1 minggu, 2 minggu tetap bisa terkejar sampai akhirnya 8 Januari adalah data terakhir kami terima untuk yang uji klinik fase 3 di Bandung untuk interim 3 bulan untuk efikasinya, ya, karena imunisasi sudah sebelumnya diberikan. Itu menunjukkan bahwa memang sudah ada suatu upaya yang extraordinary juga, sehingga kita bisa memberikan research authorization pada waktunya. Oke, sekarang beranjak ke validitas data, ya. Dipertanyakan kenapa efikasinya hanya 65 dibandingkan dengan, ya, oke. Efikasinya kenapa 65 dibandingkan dengan Turki 91, kemudian Brazil yang berubah-ubah 78, ya. Sebenarnya kita tidak bisa membedakan efikasi, bahkan untuk vaksin yang dalam platform yang sama pun tidak bisa, karena memang berbeda suasana ekosistem strategisnya, ya, di masing-masing tempat di mana uji klinik itu dilakukan sangat berbeda, ya. Contohnya untuk uji klinik, subjek uji klinik, relawan uji klinik di Brazil itu terdiri dari semua tenaga kesehatan, di Turki 20% tenaga kesehatan, 80% adalah pekerja-pekerja yang risiko tinggi, supir taksi, pekerja di pasar, dan sebagainya. Sementara di Indonesia betul-betul dibuka untuk umum, jadi merefleksikan kondisi masyarakat secara umum. Nah, itu akan sangat berbeda impact-nya ke efikasi yang akan diadakan, karena juga kaitkan dengan risiko penularan. Kalau misalnya divaksin setelah 2 tapi tinggal di rumah atau ketat memakai masker, tentunya tidak akan betul-betul tidak akan terlindungi, selain terlindungi oleh vaksinnya dan juga terlindungi oleh masker, gitu ya.
Tapi beda kalau budaya dalam penegakan protokol berbeda. Dan juga misalnya adalah pandemi, situasi pandemiknya berbeda, ya, sangat tinggi di Brazil, medium di Turki, kita lebih ini, incident rate-nya juga kita lebih rendah. Jadi efficacy tidak bisa dibedakan. Efficacy juga berbeda dengan efektivitas vaksin. Ya, efficacy tadi sebagaimana sudah ini perlu saya sampaikan kembali mungkin, bahwa efficacy itu adalah semacam estimate dikaitkan dengan khasiat atau efektivitas obat. Jadi parameter estimate dalam situasi yang terkontrol. Jadi apabila efficacy bukan alat satu-satunya dalam memilih vaksin yang akan diprocure misalnya, ya, karena efficacy tapi efficacy akan bisa digunakan dalam satu rumusan menghitung berapa jumlah cakupan vaksinasi yang harus dilakukan di suatu negara. Ya, efficacy dan angka transmission rate, ya, RO itu. Jadi ada formulanya, ada angka RO, angka efficacy dimasukkan, dapatlah nanti berapa persen, apakah 70, 80%. Itu efficacy bisa digunakan. Tapi efficacy tidak menunjukkan aspek ini ya, yang tunggal dikaitkan dengan perlindungannya atau efektivitasnya dari satu vaksin, karena banyak sekali hal-hal lain yang menentukan, dan itu hanya spesifik di satu uji klinik yang terkontrol di satu tempat. Ya. Kalau efektivitas vaksin, kita masih menunggu banyak beberapa parameter yang akan efektivitas, ya. Di sini kemampuan vaksin dalam menurunkan kejadian penyakit infeksi dalam populasi masyarakat setelah vaksinasi terjadi. Apa parameter yang menentukan? Satu, ya, kepastian bahwa dalam distribusi itu betul-betul ditegakkan aspek cold chain, ya, karena masing-masing vaksin ada dikaitkan dengan berapa derajat yang harus disimpan, ya, tentunya ini dikaitkan dengan nanti stabilitasnya dari vaksin tersebut, ya. Nah, itu bagaimana kita betul-betul menegakkan aspek cold chain, kemudian bagaimana juga jumlah cakupan betul-betul diikuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga herd immunity itu bisa tercapai. Itu akan mempengaruhi efektivitas dari vaksin. Jadi bukan hanya efficacy saja. Kemudian ada juga parameter lain yang sebetulnya malah harus lebih kita lihat, yaitu aspek imunogenisitas, yaitu bagaimana apabila kita sudah divaksin itu memang antibodi kita meningkat. Ada yang istilahnya zero positif, zero conversion, ya, bagaimana zero positif dan biometrik mean titer itu bagaimana sampai berapa peningkatan antibodi itu meningkat di badan kita, ya, dan itu kita tidak pernah belum juga tahu, dan itu kita butuhkan data kemudian sebetulnya sampai berapa juga persentase peningkatan tersebut yang akan melindungi kita. Nah, itulah kenapa walaupun sudah divaksin juga kita harus tetap memakai masker dan penegakan protokol kesehatan lainnya selama pandemik kita belum bebas dari pandemi. Kemudian tadi pengawalan distribusi vaksin sudah saya sampaikan, ya, bahwa Badan POM memberikan pelatihan, penyiapan, ya, dalam penyiapan distribusi vaksin cold chain tersebut sesuai dengan standar cara distribusi obat yang baik. Nah, kemudian nanti Badan POM juga sekarang setelah vaksinasi menjaga terus mengawal. Jadi Badan POM bukan pihak yang menyiapkan prasarana atau infrastruktur cold chain, ya, tapi kami membantu dalam menyiapkan kapasitas cold chain tersebut, ya, bagaimana di setiap titik-titik penting, yaitu misalnya di tempat distributor, ya, di fasilitas instalasi farmasi di provinsi, di kota kabupaten, ya, di kecamatan, enggak ya, sampai kota kabupaten, ya, dinas kesehatan itu dalam posisi yang memenuhi cara distribusi obat yang baik, ya, sampai juga ke fasilitas pelayanan kesehatan di mana ada vaksinasi itu berjalan, itu juga Badan POM ada di sana mengawal, mencek, kemudian juga melakukan sampling pengujian untuk dikaitkan mutu dan keamanan mutu dari vaksinnya masih terjaga. Dan yang kedua adalah dikaitkan dengan pelaporan apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, ya, KIPI itu, ya, apabila
ada suatu series kejadian ikutan pasal imunisasi atau ya side efeknya ya, efek samping itu ada Komnas KIPI, ada Komda KIPI, yaitu bersama dengan Kementerian Kesehatan. Nah, disitulah nanti jenjang laporan bisa dilakukan apabila ada indikasi bahwa memang serious adverse event-nya itu ya, jadi side efeknya yang serius ya, misalnya penyakit atau kematian itu ada kaitannya dengan produk, barulah nanti Badan POM mengambil langkah-langkah ya untuk mencari investigasi kasualitasnya, dan apabila dibutuhkan tentunya vaksinasi dihentikan lebih dahulu. Oke, sekarang sampai ke pembelajaran. Ada beberapa pembelajaran saya kira ya dalam proses ini yang dalam proses uji klinik ataupun juga dalam proses kita dalam selama pandemik ini ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, kalau dari aspek pengembangan vaksin, pertama adalah bahwa sumber daya manusia dan kualitas penelitian, uji klinik yang baik itu uji klinik yang baik untuk bisa menghasilkan data tentunya yang valid dan tepat waktu itu masih harus terus dikembangkan. Apabila nanti ke depan kan kita akan ada vaksin kita sendiri, vaksin merah putih, dan juga uji klinik lain juga mungkin akan bermunculan. Nah, itu SDM dan kualitas penelitiannya harus terus kita tingkatkan tentunya bersama-sama, dan Badan POM juga ada kontribusinya. Ini adalah beberapa poin-poin yang memang Badan POM ada di situ perannya. Kedua adalah persiapan untuk prasarana ya, jadi kelengkapan prasarana dan infrastruktur dari lembaga penelitian ya yang baik, misalnya adalah itu laboratorium research and development yang tersertifikasi cara produksi obat yang baik ya, karena kan memang dalam setiap uji klinik produknya itu kan juga harus dihasilkan oleh satu instalasi produksi ya, fasilitas produksi yang sudah memenuhi cara produksi obat yang baik. Nah, biasanya lembaga penelitiannya atau laboratorium bisa membuat satu skala pilot untuk menghasilkan produk untuk uji klinik ya. Itu tentunya tetap harus memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan GMP-nya, dan itu adalah juga akan bisa didampingi oleh Badan POM. Ketiga adalah persiapan dari industri farmasi itu sendiri yang akan bermitra dengan lembaga penelitian. Nah, apalagi ke depan nih ke vaksin merah putih platformnya bermacam-macam kan, ada NMRA, ada non-replicating virus, ada juga inactivated virus. Itu kan tentu membutuhkan nanti mitra industri farmasinya juga menyiapkan fasilitas produksi yang sama. Nah, itu perlu. Nah, selama ini memang selalu menjadi concern saya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini juga membuka mata kita semua dikaitkan dengan industri farmasi produsen vaksin. Ya, selama ini memang industri farmasi Bio Farma sangat membanggakan kita ya. Tapi ternyata pada saat kita masih pandemi ini kita sadar bahwa itu tidak cukup ya. Banyak sekali industri farmasi sebenarnya siap untuk bisa berubah menjadi industri farmasi vaksin apabila itu sudah kita siapkan jauh lama sebelumnya. Saya sudah mempertanyakan jauh lama sebelumnya sebenarnya. Kaitkan dengan aspek kemandirian kita, apa iya kita bisa mandiri dengan hanya satu industri farmasi Bio Farma yang bergerak di vaksin. Nah, itu membutuhkan waktu juga untuk menyiapkan industrinya, fasilitas produksinya. Ya, dan tadi itu research and development-nya yang memenuhi juga cara produksi obat yang baik. Saya kira mudah-mudahan ini membuka mata kita bahwa banyak regulasi juga yang harus segera di streamline ya untuk merespon terhadap kondisi yang selalu akan berubah. Berarti regulasi juga selalu berubah, dan itu yang selalu saya ingatkan teman-teman di Badan POM. Regulasi jangan sampai mengganggu research ya, inovasi ya. Jadi kita pun sebagai regulator harus berinovasi ya. Kita harus selalu bisa mempertanyakan, mengikuti kebutuhan di pasar. Regulasi-regulasi harus betul-betul merespon terhadap kebutuhan pasar, kebutuhan perubahan, dan semua intinya adalah untuk kepentingan bangsa, tidak ada ego sektoral dalam hal ini. Dan saya kira teman-teman di Badan POM siap untuk mendukung pengembangan percepatan kemandirian industri farmasi di bidang obat dan makanan ya, terutama vaksin dalam hal ini ya. Sekarang juga sudah ada beberapa vaksin yang siap untuk uji klinik fase ketiga yang di luar dari tujuh nama yang sudah dikeluarkan oleh Menkes. Nah, saya kira Menkes juga tentunya tidak akan statis dalam hal itu.
Saya kira bagaimana kita bukan hanya masalah brand sekarang, tapi juga bagaimana kita bisa secepat mungkin mendapatkan baluran jenis-jenis vaksin, ya tentunya untuk bisa mencakup berbagai, terutama lansia, vaksin untuk lansia, saya kira itu prioritas untuk sudah bisa kita berikan. Kemudian juga bauran itu juga mencakup juga percepatan dan aspek kemandirian kita tentunya, dan saya kira insya Allah kita bersama bisa keluar dari krisis pandemi ini dengan ada pembelajaran dan kemajuan untuk Indonesia. Demikian saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih kepada Ibu Penny mengenai uji klinis nanti vaksin merah putih yang sekarang sedang dikembangkan. Seperti juga di Cina sekarang yang kesulitan untuk mendapatkan relawan, bagaimana antisipasi, karena nanti kan seperti diperkirakan bahwa vaksin merah putih tadi juga dijelaskan oleh Pak Onesti bahwa ini akan jangka panjang ya. Nah ini bagaimana kira-kira penanganannya? Mungkin itu dulu Ibu Dr. Penny, kami persilakan. Saya kira karena umur saya sering lupa kalau pertanyaan terlalu banyak nanti. Ya, betul. Jadi satu saja. Langsung, betul. Pertama tentang uji klinik vaksin merah putih, ya. Saya kira nanti mungkin kita harus mencari ya, sekiranya nanti pandemi sudah menurun, ya kita harus mencari titik-titik tempat. Jadi harus multi kota nanti ya, tidak hanya dipusatkan ke yang seperti yang sekarang ini di Bandung saja, tapi jadi multi center ya, multi kota, cari di mana daerah yang masih merah mungkin ya, dan juga ya tidak harus masih merah sebetulnya ya, tapi masih ada kasus kejadian dari penyakit ini. Begitu jawabannya. Mudah-mudahan masih bisa kita lah pasti. Baik. Ya. Tapi kan sebetulnya kembali lagi bukan hanya masalah itu kan dalam kaitannya untuk mencari efikasi nanti gitu ya. Tapi sebenarnya ya imunogenisitasnya itu kan bisa kita ketahui kan pada saat kita setelah penyuntikan dalam timing pengamatan yang direncanakan itu kan bisa kelihatan nanti. Itu kita butuhkan data tersebut kan. Iya. Ya. Jadi tadi menarik yang dijelaskan oleh Ibu Penny, ini nih yang harus kita pahami, imunogenisitas, efikasi dan efektivitas. Nah ini kan masyarakat ini sering salah-salah gitu. Iya, tercampur-campur sehingga membandingkan satu vaksin dengan vaksin yang lain berdasarkan efikasinya. Padahal kita tidak bisa memberikan judgement hanya begitu saja ya. Semoga ini tadi juga banyak sekali pernyataan. Terima kasih kepada Ibu Penny yang sudah memberikan pencerahan lebih dalam mengenai hal ini. Begitu udah, mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, ini juga ada pertanyaan dari saudara Witoro Sularno ya. Dia mengatakan Sinovac katanya di negeri lain juga sudah digunakan untuk usia di atas 60 tahun ya. Nah, bagaimana kira-kira di Indonesia, Bu Penny? Ya mungkin satu-satu ya Bu Penny ya. Baik. Pertama, Sinovac itu belum sedang dalam proses uji klinik fase 1-2 untuk lansia, dan saya dengar fase 3 di Brasil. Jadi itu masih kita tunggu gitu ya, untuk memberikan emergency authorization untuk lansia. Jadi mungkin yang di China itu adalah kemarin untuk fase 1-2-nya ya, dalam rangka masih uji klinik ya untuk lansia. Tentunya kita menunggu, mudah-mudahan juga dari hasil dari uji klinik 1-2 pun juga bisa kita ekstrapolasi sehingga bisa memberikan keyakinan ya untuk memberikan izin penggunaannya untuk lansia. Saya kira ini penting juga, apalagi produknya sudah ada di sini kan, di refill di Bio Farma. Demikian. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu Penny, ini bukankah saat ini beberapa kontrak pemerintah dengan vaksin lain kan sudah dilaksanakan? Kira-kira berapa lama proses agar siap dipakai keluar dari BPOM, Bu Penny, seperti Pfizer, Moderna dan lain sebagainya? Berapa waktu yang dibutuhkan?
Tentunya tidak semua vaksin harus melakukan uji klinik fase ketiga lagi di Indonesia. Untuk mereka satu yang sudah melalui uji klinik fase 3-nya sudah selesai, bisa langsung melakukan registrasi dengan Badan POM, kemudian juga melakukan proses rolling submission, jadi data apa yang sudah siap bisa kita segera evaluasi. Janji pelayanan kita adalah 20 hari kerja ya untuk emergency authorization. Tentunya datanya harus siap dikaitkan dengan hasil uji klinik, yaitu untuk aspek keamanan dan khasiat, tapi untuk mutunya tentunya ada upaya kita lain yang dikaitkan dengan nanti misalnya GMP-nya, ya, good manufacturing practice-nya, cara pembuatan obat yang baiknya dari fasilitas pembuatan. Tentu perlu kita ada keyakinan, bisa jadi kita akan ada inspeksi, atau apabila sudah ada kepercayaan tidak perlu melakukan inspeksi tapi data-data bisa disubmit. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila vaksin tersebut sudah mendapatkan emergency authorization, misalnya seperti Pfizer, AstraZeneca, itu lebih cepat lagi ya. Jadi kita akan ada namanya program reliance. Jadi kita rely on, mengacu pada hasil assessment dalam pemberian emergency authorization yang diberikan oleh negara-negara yang termasuk kategori stringent countries ya. Jadi seperti Badan POM ya sudah melalui assessment dari WHO, dan umumnya itu adalah ada 5 negara. Kami sekarang reliance ke 5 negara sehingga ada percepatan, adalah negara US FDA, Eropa, United Kingdom, Jepang, dan Kanada ya. Itu negara-negara yang kita rely. Kalau mereka sudah memberikan emergency authorization lebih cepat lagi, kita tinggal rely ke emergency authorization-nya mereka, tapi data-data tetap harus disubmit ya, hasil dari assessment tersebut, jadi cepat. Oke. Oke, terima kasih Bu Penny. Sejauh ini sampai seberapa perkembangannya Ibu untuk yang ya, lain daripada Sinovac ya? Iya. Ini baru akan mulai, sudah ada sebetulnya, ada yang ada dengan kerjasama Kalbe dengan Korea, tapi masih fase 1-2 ya, masih menunggu fase 1, akan segera melakukan fase 2 di Indonesia, 2 dan 3 di Indonesia, tapi itu bisa paralel ya. Itu masih menunggu hasil uji klinik fase 1-nya di Korea. Kemudian beberapa brand lain, mungkin nggak tahu saya apa sebutkan di sini, seperti Sputnik juga itu juga menghubungi, dia sudah selesai kan hasil uji klinik fase 3-nya, sudah ada emergency authorization. Sebetulnya itu bisa juga berproses dengan Badan POM. Badan POM dalam posisi tidak bisa sebetulnya ya dalam etika, mungkinnya etika otoritas obat atau etika perdagangan internasional, Badan POM tidak bisa sebetulnya mendiskriminasi mana yang boleh atau tidak ya. Yang membedakan satu produk ke produk yang lain dalam kaitannya dengan registrasi Badan POM adalah aspek keamanan, mutu dan khasiat, itu saja gitu ya. Jadi beberapa sudah ada yang approach Badan POM untuk melakukan registrasi, tapi nanti masalah procurement-nya atau pembeliannya tentu itu ada di tangannya pemerintah. Tapi proses untuk registrasi akan kami buka tentunya. Jadi AstraZeneca sudah ada proses dengan pemerintah dan akan dibeli oleh pemerintah. Sudah melakukan rolling submission, sudah ada tahapan awal data untuk proses rolling submission. Pfizer secepatnya ada komitmen dengan pemerintah, segera mereka akan submit data-datanya. Jadi sebetulnya tadi seperti saya sampaikan 20 hari kerja untuk emergency authorization. Oke, terima kasih Bu Penny. Ini kemudian ada pertanyaan berikut ini dari Bernie ya, untuk all panelists. Yang pertama, beliau menanyakan tentang last mile penyaluran dan implementasi daripada vaksinasi ini. Ini mungkin bisa dijawab oleh Bu Penny dan Pak Hosnesti, karena pada prinsipnya kesiapan infrastruktur di daerah ini masih dipertanyakan, terutama jalur cold supply yang dibutuhkan. Bagaimana kesiapan, misalnya katanya, bagaimana kesiapan di Puskesmas untuk menyimpan barang ini agar tidak rusak. Nah mungkin Bu dan lain-lain. Nah mungkin Pak Hosnesti bisa menjawab dari sisi supply-nya, dan tentunya juga Bu Penny ikut mengawasi daerah. Silakan, mungkin Pak Hosnesti dulu atau ya.
Makasih Delvi. Jadi memang masalah distribusi ini juga masalah yang sangat kritikal ya dalam faktor program vaksinasi ini. Karena tadi seperti saya sampaikan di awal, kita tidak mau vaksin yang bagus, tapi karena distribusinya nggak bagus, jadinya rusak ataupun mutunya tidak terjaga. Memang perlu dibutuhkan strategi yang sangat detail. Nah selama ini memang masalah distribusi di Indonesia itu, kita sudah terbiasa dengan kondisi vaksin dalam suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Jadi memang pertanyaannya nanti kalau ada di luar itu memang kita harus pikirkan cara yang cepat untuk bagaimana juga vaksin itu bisa diberikan di Indonesia tentunya dengan kualitas yang terjaga. Nah selama ini yang kami lakukan ya, dari sisi distribusi, prinsipnya kami itu adalah siap untuk membantu Kemenkes sebagai pemilik program. Dan yang kita lakukan, kita sampai hari ini baru memiliki semacam komitmen dengan Kemenkes untuk menyalurkan itu sampai provinsi. Karena nanti dari provinsi, Dinkes provinsi, itu nanti yang akan menyalurkan ke Dinkes Kabupaten Kota Madia, ke kecamatan, dan sampai ke titik pelayanan seperti di puskesmas, itu fully akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Tapi pada prinsipnya, karena kami juga memiliki jaringan distribusi yang cukup kuat di seluruh Indonesia, dan saya juga yakin dari teman-teman swasta mereka juga memiliki kemampuan yang sama. Kita siap support lah. Kalau seandainya teman-teman dari Dinkes memang mereka membutuhkan bantuan, terutama dari capacity storage-nya. Ini kan yang pertanyaan yang paling banyak sekarang dengan kami. Bagaimana kesiapan capacity storage yang ada di daerah. Nah inilah yang kita juga diskusi tiap hari dengan Kementerian Kesehatan, bahwa seandainya dibutuhkan ada kekurangan kapasitas di level Kabupaten Kota Madia ataupun di puskesmas, kami yang semua distribusi storage kami yang ada di daerah itu bisa kita utilize dan akan kita berikan semuanya untuk kepentingan pemerintah. Tapi satu catatan, Delvi, memang benar, kita harus hati-hati untuk melakukan distribusi ini. Apa yang kami kembangkan sekarang di Bio Farma, kita bisa melakukan tracking terhadap semua vaksin yang kita kirim ke provinsi. Mulai dari pengiriman lewat truknya, kondisi suhu dalam perjalanannya, serah terimanya ke Dinkes, untuk memastikan bahwa memang vaksin itu secara kualitas memang terjaga, dan secara jumlah itu juga bisa dipastikan jumlahnya seperti itu, dan juga nanti pada saat pelaksananya, nanti sistem itu bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada di daerah untuk memastikan bahwa vaksin itu memang diberikan kepada orang yang tepat. Tapi untuk yang terakhir ini tentunya kita masih membutuhkan koordinasi dari sisi data, dan saya yakin teman-teman di Kemenkes mereka juga lagi struggle sekarang dalam melakukan validasi data, tapi saya yakin dengan koordinasi kita semua kita bisa atasi ini bersama-sama. Demikian DLV yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bu Penny, ya. Ya, baik. Ya, memang. Jadi, Badan POM kan ada kantor kami UPT, ya, unit pelaksana teknis, balai-balai, juga sampai loka, sampai di kota kabupaten, kami ada 30 balai, di ibu kota provinsi, 34 balai di ibu kota provinsi, dan 40 di kota kabupaten. Tugas mereka sekarang adalah cek selalu, ya, dari awal sebelum vaksinasi berjalan sampai dengan sekarang akan memantau terus. Dan beberapa memang indikasi yang sudah ditemui misalnya adalah kapasitas penyimpanannya bisa bergabung dengan vaksin-vaksin lain, ya, jadi tidak cukup, tentunya dikaitkan dengan juga stabilitas dari suhunya nanti, ya. Kemudian ada dikaitkan dengan genset yang tidak cukup juga, ya, dan itu akan sangat menentukan sekali cadangan listrik yang tidak ada. Kemudian juga pemantau yang tidak terkalibrasi itu masih banyak ditemui, dan juga kapasitas, karena kan ini tidak biasa. Biasanya mereka menyimpan hanya sedikit vaksin atau obat-obatan, tapi sekarang sekian juta harus datang dan harus segera terdistribusi, ya. Jadi itu. Sementara dari data stabilitas yang sudah dilakukan itu vaksin bisa bertahan di luar suhu, ya. Data stabilitas dari vaksin yang ada sekarang ini menunjukkan bahwa untuk apabila keluar dari 2-8 degree Celcius dan terpapar suhu 25 degree Celcius, itu bertahannya sekitar 28 hari. Kalau lebih panas lagi ya semakin cepat lagi, 20 hari kalau misalnya terpapar di luar sampai 37 degree Celcius. Mudah-mudahan jangan coba-coba lah ya, agak lama itu, 20 hari lama juga ya. Yeah. Tapi saya kira tentunya akan terus menurun, ya, kualitas dari si vaksin tersebut. Jadi memang
saya kira sekarang adalah tugas berat Kementerian Kesehatan untuk ikut juga. Saya kira akan bekerja sama dengan banyak pihak, banyak industri farmasi yang sudah mengulurkan bantuan untuk menggunakan berbagai ya inovasi yang mereka miliki yang dalam rangka memang dalam distribusi obat dan vaksin yang mereka lakukan selama ini mereka punya, sehingga itu mereka akan pinjamkan atau diberikan bantuan. Ya, dan juga banyak juga kerjasama dengan BUMN lain ya, Kementerian Kesehatan, sehingga bisa menggunakan misalnya Yakult gitu ya, storage Yakult itu siapa produsen Yakult saya lupa, itu akan bekerja sama sehingga kotak-kotak Yakult itu juga bisa digunakan untuk mendistribusikan vaksin tersebut dalam situasi temperatur yang ditetapkan. Saya kira demikian. Ya, begitu aja Bu Penny. Jadi seluruh dana CSR daripada BUMN yang berhubungan sama Bu Penny diperintahkan untuk membantu last mile problem ini, kira-kira Bu Penny. Gitu aja kita setuju lah ya. Honesty juga mungkin itu kalau masih ada CSR dari mungkin bisa dibantu juga untuk penyimpanan ini. Oke, nah ini satu pertanyaan, ini satu dari teman dari Litbangkes. Litbangkes di Aceh yang melakukan penelitian di Aceh. Mereka menemukan bahwa di sana banyak sekali penolakan terhadap vaksin ini, sehingga mereka menanyakan kapan vaksin merah putih yang diproduksi oleh Bio Farma, sehingga kami merasa yakin akan kehalalannya. Tapi saya pikir ini mungkin perlu ditegaskan lagi. Mungkin mohon kesediaan Bu Penny dan Pak Honesty. Pak Menteri Kesehatan rupanya sudah on ya. Sudah on ya. Sudah dijawab. Okay. Ya. Sorry. Oke. Selamat pagi Pak Dok. Bagus. Pak Menteri. Selamat pagi Mas Budi. Beliau sedang berada di Mamuju ya. Ya, susah ini kan, online-nya susah ya. Iya, betul. Online ya, pasti agak susah. Biasanya ada BTS. Lainnya susah. Iya. Barusan Selamat sudah pagi. masuk ya. Kita tunggu. Oke, Gilang, kalau mungkin ini lagi lah. Silakan Bu Penny, nanti kalau Bu Penny atau Pak Honesty yakinkan lagi lah teman-teman saudara-saudara kita di Aceh ini akan yakinan kehalalan ya. Ya, silakan Bu Penny sama Pak Honesty. Sebetulnya kalau kehalalan kan dikaitkan dengan aspek mutu ya, yang tidak mengandung porcine ya, DNA dari babi ya. Nah, dari aspek mutu Badan POM sudah mendapatkan bahwa memang tidak mengandung dalam bahan baku, dalam proses produksinya juga tidak mengandung dan tidak bersinggungan dengan DNA porcine ya, DNA dari babi. Nah, itu sebenarnya dari aspek mutu sudah tidak mengandung. Nah, tapi sertifikat halal dan proses-proses audit tentunya sudah dilakukan dengan sangat intensif oleh pihak MUI ya, semenjak dari mulai awal pada saat kita inspeksi ke produksi fasilitas produksinya di Cina itu bersama-sama Badan POM memeriksa cara produksi, cara pembuatan obat yang baik untuk fasilitasnya, untuk bahan bakunya, untuk proses produksinya, untuk produknya juga kemudian, dan itu aspek mutu sudah baik ya, terjamin baik, memenuhi cara produksi obat yang baik. Jadi artinya adalah dari aspek kan ada halal, ada apa satunya lagi, toib ya, untuk toibnya sudah oke. Nah, dalam toib itu juga aspek mutu ada. Nah, mutunya itu adalah ya tadi tidak mengandung DNA porcine, DNA dari babi dalam bahan baku atau proses produksi. Nah, pihak dari MUI melakukan audit juga, ya audit halal. Tentunya ada tata caranya sendiri ya, dikaitkan dengan audit halal. Itu sudah jelas ya, mereka juga melakukan pertemuan fatwa yang tentunya prosesnya sangat intensif sekali, dan saya yakin sudah tidak ada keraguan lagi dikaitkan dengan aspek kehalalan dan kesuciannya. Tidak perlu lagi di permasalahan lagi yang dikaitkan dengan keyakinan kehalalan. Oke. Untuk vaksin Sinovac ya, nanti untuk vaksin-vaksin lainnya akan berproses yang sama juga. Oke. Dicek lagi. Ya, mungkin ini Bu Yuyun tadi baru meluruskan bahwa yang ditanyakan ke Pak Honesty
MR, jadi vaksin MR rubella yang mungkin tadi seperti Bu Penny bilang ada permasalahan kehalalannya. Mungkin dijawab sedikit Pak Honesty, Bu Yuyun ini tentang kapan kira-kira Bio Farma bisa memproduksi virus vaksin rubella MR, Bu. Pak. Ya, makasih Delvi. Jadi memang kita sudah memiliki vaksinnya sebenarnya. Cuman waktu itu memang kita telat dalam memproses dari sisi kehalalannya, sehingga waktu itu yang baru keluar semacam fatwa dari MUI